Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang penilaian kerja sumber daya manusia PT Yakult Cabang Surabaya 1 Divisi Distribusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Priska Alia dengan MBI 1412169. Saya Kalista Aurora dengan MBI 163. Saya Mega Ayu Cahyani dengan NIM 151. Saya Michelle Ranian dengan NIM 186. Daftar isi, 1 ada abstrak, 2 latar belakang, 3 rumusan masalah, 4 tujuan penelitian, 5 kinerja karyawan, 6 proses penelitian kinerja, 7 metodologi penelitian, 8 pengolahan data dan analisa, 9 kesimpulan, dan 10 daftar pustaka. Abstrak, penelitian ini berjudul Penelitian Kinerja Sumber Daya Manusia, PT Yakult Cabang Surabaya 1 Divisi Distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan pada divisi distribusi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode skala penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada 15 orang karyawan. Divisi distribusi sebagai responden. Instrumen penelitian terdiri dari 10 indikator kinerja yang diukur menggunakan skala Likert 1-5. Data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan mikroskop Excel dengan menghitung skala total, nilai rata-rata, dan indeks kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor total kinerja karyawan adalah 34,8 dengan nilai rata-rata per indikator sebesar 3,48. Perhitungan indeks kinerja menghasilkan nilai sebesar 69,6% yang termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan perusahaan karena berperan langsung dalam kegiatan operasional. Oleh karena itu, penelitian kinerja diperlukan untuk mengukur hasil dan perilaku kerja karyawan secara objektif sesuai standar yang ditetapkan. PT Yakult Indonesia bersada cabang Surabaya 1, khususnya di divisi distribusi, memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran penyaluran produk kepada konsumen. Kinerja karyawan pada divisi ini sangat menentukan ketepatan waktu dan pencapaian target distribusi. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode rating scale untuk menilai kinerja karyawan agar diperoleh gambaran yang objektif sebagai dasar peningkatan kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Rumusan masalah. Pokok rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode rating scale atau skala penelitian dalam penilaian kinerja karyawan PT Yakult Indonesia bersada cabang Surabaya 1, khususnya pada divisi distribusi. Tujuannya, ada tujuan penulisan tugas proyek ini adalah untuk mengetahui penerapan penilaian kinerja karyawan PT Yakult Indonesia bersada cabang Surabaya 1, khususnya pada divisi distribusi. Kinerja karyawan, pengertian. Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance atau prestasi kerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja atau proses kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada faktor kemampuan
ability, kemampuan pegawai mencakup kemampuan potensial atau tingkat kecerdasan IQ, dan kemampuan reality atau kemampuan yang meliputi pengetahuan dan keterampilan. Faktor motivasi atau motivation, sikap seseorang pegawai dapat membentuk motivasi dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja. Selanjutnya ada pengertian penilaian kinerja karyawan. Menurut Matias 2006, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi karyawan untuk mengukur seberapa baik seorang karyawan menyelesaikan pekerjaannya jika dibandingkan dengan standar yang dimiliki perusahaan, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Manfaat penilaian kinerja karyawan sendiri adalah hasil-hasil penilaian kinerja sering berfungsi sebagai basis evaluasi reguler terhadap kinerja anggota-anggota organisasi. Apakah seorang individu dinilai kompeten atau tidak kompeten, efektif atau tidak efektif, dapat dipromosikan atau tidak, dapat, dan seterusnya adalah didasarkan pada informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja. Selain itu, organisasi sering mencoba memengaruhi motivasi dan kinerja datang dari anggota-anggota mereka dengan mengaitkan pemberian berbagai imbalan seperti kenaikan gaji dan promosi terhadap nilai-nilai yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja yang pertama, manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang kedua, manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawan memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk perkembangan karir, dan memperkuat kualitas hubungan antar manajer yang bersangkutan dengan karyawan. Ada unsur-unsur penilaian kinerja. Yang pertama, prestasi. Penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan karyawan. Yang kedua, kedisiplinan. Penilaian disiplin dalam mematuhi peraturan yang ada dan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, ada kreativitas. Penilaian kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat bekerja lebih berdaya guna dan berhasil gunakan. Yang keempat, ada bekerja sama. Penilaian ketersediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal atau horizontal di dalam maupun di luar sehingga hasil pekerjaannya lebih baik. Yang kelima, ada kecakapan. Penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam-macam elemen terlibat dalam menyusun kebijakan dan dalam situasi manajemen. Yang terakhir, ada tanggung jawab. Penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan serta perilaku pekerjaannya. Metode penilaian kinerja. Menurut Dessler, sebagai metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja karyawan maupun anggota, namun setiap metode memiliki indikator yang berbeda dan memiliki kecenderungan terhadap satu sisi. Secara garis besar, metode penilaian pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu A. Metode penilaian mengacu pada norma. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana karena penilaiannya secara keseluruhan didasarkan pada kinerja yang terbaik. Penilaiannya ini dilakukan secara tunggal dan subjektif. Yang B, penilaian standar absolut. Dalam menilai kinerja para pegawai atau karyawan, metode ini menggunakan standar absolut, yaitu dengan cara mengevaluasi pegawai dengan mengaitkan dan mempertimbangkan beberapa faktor tertentu. Berikut adalah proses penilaian kinerja. Menurut Ivansi, kemampuan menghasilkan data yang akurat dan reliable akan meningkat jika mengikuti suatu proses sistematis yang terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama, mengadakan standar kinerja untuk setiap posisi dan kriteria evaluasinya. Yang kedua, mengadakan kebijaksanaan evaluasi kinerja berkaitan dengan kapan penilaian dilakukan dan seberapa sering dan siapa yang harus menilainya. Yang ketiga, memiliki penilaian yang mengumpulkan data kinerja karyawan. Yang keempat,
memiliki penilaian yang mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kelima, mendiskusikan evaluasi tersebut dengan karyawan. Yang keenam, membuat keputusan dan menyimpan hasil evaluasi tersebut. Dimensi kinerja atas karyawan yang dinilai disebut dengan kriteria evaluasi. Pada proses penilaian kinerja, suatu kriteria yang efektif harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, relevan, yaitu suatu pengumpulan kinerja itu harus relevan dengan output aktual. Yang kedua, sensitivitas, yaitu suatu kriteria harus dapat mencerminkan perbedaan antara orang yang berkinerja tinggi dan berkinerja rendah. Yang ketiga, praktis. Kriteria yang harus mudah diukur dan pengumpulan datanya dilakukan secara efisien. Menurut Ivansi, beberapa pertimbangan yang dapat digunakan dalam menentukan waktu pelaksanaan penilaian kinerja, yakni yang pertama dapat dilakukan secara arbitrari. Artinya, waktu pelaksanaan penilaian kinerja dapat ditentukan secara sembarangan. Yang kedua, setiap karyawan dievaluasi dengan jadwal tunggal. Yang ketiga, evaluasi adalah pada suatu saat penyelesaian dari suatu siklus tugas. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Yaitu ada penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Yang kedua yaitu didukung oleh data kualitatif. Yang ketiga kuantitatif menggunakan pengukuran kinerja SDM melalui kuesioner skala rating. Dan untuk kualitatifnya yaitu observasi dan wawancara untuk memperkuat hasil penelitian. Yang kedua yaitu lokasi dan objek penelitian. Lokasi PT Yakult Indonesia, Prasada Cabang Surabaya 1, Divisi Distribusi. Objek penelitiannya yaitu kinerja sumber daya manusia, karyawan pada divisi distribusi. Yang ketiga, sumber data penelitian. Data primer ada observasi lapangan, wawancara pimpinan, dan penyebaran kuesioner pada karyawan. Yang kedua, data sekunder. Ada buku, jurnal, tugas akhir, artikel ilmiah, dan dokumen internal perusahaan jika tersedia. Yang keempat, yaitu teknik pengumpulan data. Observasi, proses kerja, disiplin, kerjasama, kepatuhan prosedur. Yang kedua yaitu wawancara sistem, penilaian kinerja, dan tantangan divisi. Yang ketiga yaitu kuesioner menggunakan metode rating scale. Yang keempat, studi pustaka, literatur terkait kinerja dan MSDM. Selanjutnya yaitu 5. Metode penilaian kinerja. Metode yang digunakan yaitu rating scale atau skala penilaian. Yang kedua, penilaian berdasarkan indikator kinerja tertentu. Yang ketiga, skala berbentuk angka yang ditafsirkan secara deskriptif. Yang keempat, kelebihannya yaitu sederhana, mudah digunakan, dan efisien. Yang kelima, skala harus jelas, formal, dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang kelima, tabel di bawah ini merupakan skala penilaian, metode penilaian rating scale, di mana skala penilaian 1 yaitu sangat tidak baik, 2 perlu perbaikan, 3 memenuhi harapan atau cukup, yang 4 baik atau melebihi harapan, 5 luar biasa atau sangat baik. Yang keenam yaitu diagram alir penelitian. Mulai, selanjutnya itu penentuan judul dan objek penelitian, dilanjutkan dengan studi pustaka, dengan
dari buku, jurnal, artikel, dan referensi terkait penelitian. Selanjutnya yaitu penyusunan instrumen penelitian dengan kuesioner, metode rating scale yang digunakan. Selanjutnya pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dilanjutkan penyebaran dan pengisian kuesioner. Lalu dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data. Dilanjutkan lagi dengan penilaian kinerja sumber daya dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dan pemberian saran dan selesai. Selanjutnya yaitu pengolahan data dan analisis. Berikut adalah data kuesioner. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu mengerjakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan. Yang kedua, tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, aktif terhadap tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat, memberikan atau mengeluarkan ide kreatif informasi dengan baik, cara bicara mudah diterima. Yang kelima, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline tanpa harus diminta. Keenam, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan. 7, berjalan dengan skala penilaian ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya yaitu hasil pengolahan kuesioner, di mana ada 15 responden dari divisi distribusi PT Yakult Indonesia. Selanjutnya ada perhitungan skor total dan indeks kinerja responden. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh 15 responden dengan jumlah indikator sebanyak 10 butir pernyataan dan skala Likert 1-5 diperoleh skor total masing-masing responden. Skor tersebut merupakan hasil penjumlahan seluruh skor jawaban pada setiap indikator. Skor total tiap responden dihitung dengan menjumlahkan semua skor item, yaitu skor total sama dengan sigma XI. X bar atau rata-rata sama dengan XI dibagi N dengan keterangan X bar sama dengan nilai rata-rata, XI sama dengan skor total, dan N adalah jumlah item pernyataan. Skor maksimum yang dapat diperoleh setiap responden. Skor maksimum sama dengan jumlah indikator dikali skor tertinggi, yaitu 10 dikali 5 sama dengan 50. Berikutnya, untuk perhitungan indeks kinerja. Skor total dibagi skor maksimal dikali 100%. Di tabel ini menunjukkan indeks kinerja setiap karyawan yang telah mengisi kuesioner. Selanjutnya ada perhitungan rata-rata. Jumlah keseluruhan skor responden sama dengan 522. Nilai rata-rata skor total dihitung dengan rumus rata-rata skor sama dengan jumlah skor dibagi jumlah responden, yaitu 522 dibagi 15 sama dengan 34,8. Nilai rata-rata per indikator dihitung sebagai berikut. Rata-rata per indikator sama dengan 34,8 dibagi 10 sama dengan 3,48. Berikutnya perhitungan indeks kerja. Indeks kinerja digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja secara keseluruhan. Perhitungan indeks kinerja dilakukan dengan rumus indeks kinerja dalam persen sama dengan rata-rata skor dibagi skor maksimum dikali 100%. Indeks kinerja sama dengan 34,8 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 69,6%. Penentuan kategori kinerja. Dalam tabel tersebut ada interval untuk setiap indeks dan kategorinya. Berdasarkan interval tersebut, indeks kinerja sebesar 69,6% termasuk dalam kategori baik.
Berikutnya analisis. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja karyawan divisi distribusi berada pada kategori baik. Nilai rata-rata per indikator sebesar 3,48 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap aspek disiplin kerja, tanggung jawab, ketepatan waktu, kerjasama, dan kualitas kerja. Penggunaan metode skala penilaian memudahkan proses evaluasi karena kinerja dapat diukur secara kuantitatif dan hasilnya dapat dikonversi ke dalam kategori. Indeks kinerja sebesar 69,6% mengindikasikan bahwa kinerja karyawan telah memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan dan berada pada kategori baik. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kinerja agar dapat mencapai kategori sangat baik secara lebih merata. Hasil ini sejalan dengan teori penilaian kinerja yang menyatakan bahwa metode skala penilaian efektif digunakan untuk menilai kinerja karyawan operasional yang memiliki indikator kerja jelas dan terukur. Yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia pada divisi distribusi PT Yakult Indonesia Persada Cabang Surabaya 1 berada pada kategori baik, dengan indeks kinerja sebesar 69,6% yang diperoleh dari rata-rata skor 34,8 dari skala maksimum 50 berdasarkan penilaian 10 indikator kinerja terhadap 15 karyawan. Hasil penilaian menunjukkan rata-rata skor indikator sebesar 3,48 pada skala Likert 1-5, di mana sebagian besar karyawan telah memenuhi standar perusahaan, khususnya pada aspek disiplin, tanggung jawab, ketepatan waktu, kerjasama tim, dan kualitas hasil kerja. Secara keseluruhan, mayoritas karyawan termasuk dalam kategori baik, meskipun masih terdapat beberapa karyawan pada kategori cukup yang memerlukan peningkatan, terutama pada indikator kreativitas dan inisiatif. Penggunaan metode rating scale terbukti efektif dalam memberikan gambaran kinerja yang objektif dan terukur. Dengan demikian, kinerja divisi distribusi telah mendukung kelancaran operasional perusahaan, namun tetap diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan karyawan secara berkelanjutan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.